Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayatur Rahmi Sikumbang, NIM 18002041. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana sih membuka serta memberikan materi dan terakhir menutup materi dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum Ibu memasuki ataupun menjelaskan materi pada hari ini, Ibu ingin kita berdoa dulu, semoga mata pelajaran kita serta ataupun pembahasan kita pada hari ini dapat dicerna, dapat diamalkan, dan dapat dipergunakan di kemudian harinya. Oke, disilakan kepada ketua yang memimpin perkuliahan kita hari ini, disilakan. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ibu harap semua bisa fokus dalam mendengarkan ataupun dalam menanggapi serta mau antusias dalam pelajaran kita hari ini. Baik Ananda sekalian, sebelum Ibu menyampaikan materi, alangkah baiknya semua harus dalam keadaan siap. Dan Ibu ingin bertanya sebelumnya, apakah ini udah lengkap semua atau ada yang sakit atau ada yang nggak datang kuliah ataupun tidak ada keterangan sama sekali? Oh, oke. Semua hadir ya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Ibu turut senang. Jadi Ananda semua siap mengikuti ataupun siap menerima materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi Ananda semua, kalau memang Ananda semua tidak dapat mengikuti perkuliahan kita, Ibu harap Ananda semua harus memberikan keterangan ataupun menyampaikan informasi kepada teman-temannya supaya jatah kuliah Ananda semua itu nggak habis gitu. Jadi setiap mata kuliah itu ada 3 jatah. Jadi jadi Ananda semua harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Baik Ananda semua, mungkin Ananda semua pasti bertanya-tanya, ini ibu siapa, dosen siapa yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba hadir di hadapan kita semua. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengatakan bahwasannya yang semester sebelumnya, sebelum UTS itu adalah Ibu Ining, dia dalam berhalangan cuman sampai UTS saja, dan akan Ibu lanjutkan, diamanahkan kepada Ibu sampai di akhir semester nantinya. Baik, Ananda semua ada yang ingin bertanya? Kenapa bisa Ibu atau apa? Siapa nama Ibu atau apa? Oke. Baik. Oh iya, ada yang ingin berkenalan dengan Ibu. Oke. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Baik, Ibu akan kenalkan diri Ibu. Nama Ibu Himayatur Rahmi Sikumbang, bisa dipanggil Bu Rahmi ataupun Ibu Ami, terserah mana yang buat Ananda semua nyaman. Yang penting di sini harus semua dalam keadaan nyaman, jangan ada rasa takut ataupun jangan ada rasa cemas. Karena kalau kita merasa cemas ataupun takut sama dosen ini, maka materi yang bakal disampaikan apapun berarti timbul rasa kebencian ataupun timbul rasa tidak nyaman. Jadi ketika dosen tersebut menyampaikan materi, bakal itu tidak masuk gitu Ananda sekalian. Jadi Ibu harap semoga Ananda semua dapat bekerja sama dengan Ibu, dan Ibu juga berharap Ananda fokus serta merasa nyaman dalam perkuliahan kita hari ini. Baik, perkuliahan kita langsung saja. Perkuliahan kita hari ini membahas tentang pengambilan keputusan. Baik, sebelumnya dosen kita sebelumnya udah menyampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ya, sampai UTS. Jadi pasti udah diasah lebih baik lagi kepada diasah lagi
Ibu ingin Ananda semua menyatukan persepsi. Ibu ingin dengar gimana sih menurut pandangan Ananda semua itu tentang pengambilan keputusan. Ada yang ingin mewakilkan ataupun ada yang ingin berpendapat bagaimana sih pengertian dari pengambilan keputusan, apa sih yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Oke, ada? Oh, silakan Ananda. Ya, benar sekali Ananda. Apakah ada yang ingin menyampaikan informasi lain dalam materi tentang pengambilan keputusan? Oke, ya benar sekali. Benar sekali yang disampaikan teman-teman tadi. Ada yang menurut ini, ada yang menurut ini, pengambilan keputusan ini seperti ini. Oke, jadi Ananda, Ibu mau menyatukan persepsi saja bahwasanya pengambilan keputusan itu merupakan pendekatan dasar ataupun yang menduduki pimpinan dalam suatu organisasi. Jadi di dalam organisasi itu mempunyai pemimpin. Nah, pemimpin itulah yang dapat mengambil suatu keputusan. Baik tidaknya itu tergantung pemimpin kita. Jadi udah satu persepsi ya teman-teman Ananda semua. Jadi Ibu harap semoga teman-teman dapat mengimplementasikannya dengan baik. Baik Ananda sekalian, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai suatu fungsi ataupun kontekstual. Jadi Ananda sekalian, nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan ataupun lihat dari fungsinya. Baik. Nah, bagaimana sih salah satu tolak ukur utama yang akan digunakan dalam mengukur efektivitas kepemimpinan? Nah, disinilah peran dari suatu pemimpin dalam mengambil keputusan. Nah, kepemimpinan seseorang bakal diduduki oleh suatu pemimpin dalam suatu organisasi. Itu yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Pemimpin yang bisa menduduki jabatannya itu kayak mana? Bagaimana, Bu? Bagaimana? Jadi, kemampuan dan kemahiran, kepintaran ataupun dalam mengambil suatu keputusan itu, suatu keputusan dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik apabila memenuhi ada 4 syarat. Ada yang tahu nggak sih apa 4 syarat tersebut? Iya benar sekali. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Ya, apa sih syaratnya? Ada 4 syarat. Ada yang udah ingat sebelumnya Ibu dosen sebelumnya menyampaikan? Oh iya, Ananda benar sekali. Nah, jadi 4 syarat tersebut yaitu pertama ada rasional, logis, realistis. Baik Ananda, itulah tadi 4 syarat yang perlu memenuhi syarat dalam mengambil suatu keputusan. Baik, Ananda sekalian, di sini ada pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas demikian bakalan mungkin dapat dicapai seseorang mengambil keputusan maupun menggabungkan secara tepat. Nah, di sini ada 3 jenis pendekatan, yaitu pertama, pendekatan yang didasarkan pada teori dan asas ilmiah yang telah dikembangkan oleh teoritis yang dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Jadi di sini teori ini adalah asas-asas ilmiah yang memiliki ciri universalitas yang baik ataupun yang terkait pada situasi. Jadi teori ini bakal diterapkan dalam situasi keadaan seperti ini. Jadi
Akan tetapi dalam pengambilan keputusan sebaiknya salah satu cabang ilmu administrasi dan manajemen yang akan mempunyai makna operasional. Nah, makanya Ananda sekalian, kita dalam jurusan administrasi pendidikan ini harus mempelajari bagaimana cara dalam mengambil suatu keputusan yang baik. Jadi Ananda, kita contohnya nggak mesti jurusan kita aja. Ketika kita belajar, ketika kita berkecimpung di dalam suatu organisasi, maka kita harus tahu bagaimana sih dalam menetapkan suatu alternatif. Contohnya, si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini, dia keras, dan ini juga mempertahankan pendapat dia. Nah, itulah peran pemimpin tadi, Ananda sekalian. Peran pemimpin tadi mendiskusikan, lalu menyimpulkan dan mengambil saran ataupun bagaimana yang baik, baru dipertimbangkan oleh pemimpin. Yang mengambil keputusan tersebut adalah pemimpin. Makanya pemimpin yang baik, pemimpin yang tepat, yang berjiwa toleransi, yang mampu mengambil keputusan yang baik, tidak mau menyinggung pihak yang satu, tidak mau pun membanding-bandingkan pihak yang lain. Begitu Ananda sekalian. Sampai sini paham ataupun ada yang dipertanyakan? Oke, alhamdulillah paham. Baik, yang kedua seperti apa Bu pendekatannya? Oke, yang pendekatan yang kedua yaitu pendekatan yang memanfaatkan kemampuan berpikir, baik itu kreatif, inovatif, dan intuitif, disertai oleh keterlibatan emosional. Nah, adanya daya berpikir kreatif tadi, ada inovatif ataupun intuitif dibarengi dengan adanya jiwa emosional. Di samping itu merupakan sifat-sifat generik. Nah, dikembangkan karena kemampuan memperhitungkan dampak situasional, kondisional ataupun temporal dan spatial. Nah, itu tadi. Nah, di dalam kepemimpinan harus di dalam mengambil keputusan harus mempunyai jiwa yang kreatif. Pemimpin tuh harus kreatif dalam mengambil suatu keputusan. Ada jiwa inovatif, ada juga emosionalnya. Nah, seperti itu Ananda sekalian. Baik, yang terakhir, ini ada kemampuan belajar dalam pengalaman mengambil suatu keputusan di masa lalu. Nah, baik karena keberhasilan maupun karena kurang keberhasilan atau bahkan ada pun kegagalan dalam suatu pengambilan keputusan tanpa menggabungkan pendekatan ilmiah. Nah, di sini Ananda artinya bahwasannya dalam pengambilan suatu keputusan didasarkan oleh pendekatan ilmiah. Nah, jadi menurut teori ini dia menggunakan ilmiah. Maksudnya di sini adalah secara rasional dan logis. Akan tetapi akan dilaksanakan sesuai dengan hasil dan sesuai harapan. Baik, begitu Ananda sekalian. Itulah tadinya tentang pengambilan keputusan sesuai fungsi ataupun konteks. Baik Ananda, itulah materi kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu ingin Anda semua bertanya ataupun ada yang kurang mengerti, disilahkan. Oke, silakan Anda. Oke. Oh iya, masalah yang pendekatan tadi ataupun nah,
pendekatan ini ada 3 jenis. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan, itu pertama pendekatan yang didasarkan oleh teori ataupun asas ilmiah yang telah dikembangkan oleh para teoritis. Nah, kedua itu pendekatan yang memanfaatkan kemampuan berpikir, yaitu seperti kreatif, inovatif, dan sebagainya. Adanya juga jiwa emosional. Dan terakhir yaitu adanya kemampuan belajar dalam mengambil suatu keputusan. Jadi seperti itu Ananda. Nanti Ananda semua Ibu harap sesudah mempelajari pengambilan keputusan ini, semoga Ananda bisa mengambil keputusan dengan bijak, dengan kreatif, inovatif, dengan sebaik mungkin, tanpa membanding-bandingi pendapat ini. Jangan sampai ada yang berkecil hati ketika kita tidak menerima pendapat dia, ketika kita mengambil suatu keputusan. Baik Ananda sekalian, sudah paham sampai sini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ananda semua, Ibu harap semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan hari ini Ibu memberikan tugas kepada Ananda semua untuk meresum materi kita hari ini, ditulis di buku, dicatat tulis tangan, dan difotokan, soalnya nanti Ibu difotokan saja, dikirim di e-learning. Oke Ananda sekalian, Ibu akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.